Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam. kita lanjutkan ya materi hari ini. Topiknya tentang ini. Kelihatan di monitor ya, e-booknya ya. Kelihatan, Mbak. Oke. Ya, materinya keadaan perbatasan ya, sama persoalan syarat batas. Nah, ini terkait dengan bahan dieelektrik. Ya. Jadi yang dimaksud perbatasan itu maksudnya perbatasan antara dua medium ya. Dan mediumnya bahan dieelektrik ya. Jadi dalam hal ini mediumnya itu bahan dieelektrik. Dua bahan dieelektrik yang berbeda maksudnya ya. Bisa juga dengan ruang hampa sih ya. Ya, jadi bisa ruang hampa dengan bahan dieelektrik atau bahan dieelektrik dengan bahan dieelektrik yang berbeda. Nah, itu. Jadi nanti intinya sih yang mau kita bahas itu apa yang terjadi ya di perbatasan antara dua medium, dua bahan dieelektrik ya, termasuk di dalamnya ruang hampa ya, ruang hampa dengan bahan dieelektrik. Jadi seperti yang udah kita bahas di pertemuan awal ya, apa yang terjadi di dalam bahan dieelektrik ketika dia itu ada medan listrik ya, dan terjadi dia mengalami polarisasi kan begitu ya. Sebentar, di sini ada judul namanya linear dieelektrik ya. Dieelektrik linear itu maksudnya itu apa? Jadi gini ya. Jadi bahan dieelektrik itu bolehlah kita kelompokkan menjadi dua kelompok besar ya. Bahan dieelektrik linier sama bahan dieelektrik yang tidak linier. Linier atau enggaknya itu bergantung sama ini loh, sama ini loh. Coba kalian di monitor kan terlihat persamaan 4.30 ya. Ya, 4.30 kelihatan di monitor ya. Itu kan ada P sama E ya. Hubungan antara P sama E. P itu kan polarisasi ya. E itu kan medan listrik. Jadi kalau kalian cermati, kalau E-nya saya buat, kalau E-nya saya buat 2 kali, P-nya bagaimana? Medan saya buat menjadi 2 kali lipat ya. Polarisasinya bagaimana? Menjadi berapa kalinya? Ini loh, medan listrik saya buat 2 kali lipat ya. P-nya menjadi berapa kali lipat? 2, Pak. 2 kan ya, itu namanya linear ya. Ya, namanya linear. Kalau misalkan E-nya saya buat 2 kali, P-nya menjadi 4 kali lah, itu namanya kuadrat kan gitu ya. Ya, jadi maksudnya itu hubungan antara polarisasi dan E itu linear. Linear itu artinya sebanding ya. Jadi itu jadi kalau seperti itu disebut apa? Bahan dieelektrik linear. Karena polarisasi yang terjadi di dalam bahan dieelektrik tersebut itu sebanding dengan pangkat 1 ya. Pangkat 1 kan linear ya. Pangkat 1 dari medan listrik itu linear. Kalau pangkat 2, pangkat yang lainnya ya. Pangkat 2, pangkat setengah. Pokoknya yang selain pangkat 1 itu disebut tidak linear atau non linear biasanya ya. Tidak linear gitu. Nah itu. Jadi terus coba kalian cermati. Ada berapa besaran ini yang tertulis di subbab 441? Ada berapa besaran itu? Kalian hitung aja ada berapa besaran itu. Ini loh, di subbab 4.41 itu ada berapa? Hah? Coba 3. hitung aja. 3 kan ya. Yang pertama itu apa? Ini ya. Yang pertama ini apa? Suseptibilitas. Yang pertama suseptibilitas. Yang kedua apa ini? Permitivitas. Ya. Terus yang ketiga apa? Konstanta dieelektrik ya. Ini langsung saya terjemahkan aja ya. Jadi pakai bahasa Indonesia ya. Suseptibilitas, permitivitas, sama konstanta atau tetapan dieelektrik ya. Yang pertama itu apa ini? Suseptibilitas. Apa suseptibilitas? Suseptibilitas itu ini loh. Ini loh, coba kalian cermati ini kan. P sama dengan epsilon 0. Ini loh. Ini kalian tahu huruf apa ini ya? Huruf apa? Saya lupa namanya ini. Pokoknya huruf ini loh. Kayak huruf X ini ya. Tapi bukan X, saya lupa namanya ini huruf apa. C, Pak. Gimana? Yang keras, Andre?
Qi ya? Qi. Qi ya, Qi ya. Ya. Educated. Ya, Qi ya. Qi ya. Qi huruf itu kok huruf apa ini? Huruf Yunani ya, huruf Latin ya. Qi ya. Qe itu artinya elektrik ya. Soalnya nanti ada Qe, ada Qm ya. Kalau M itu untuk magnetik. Inilah. Ya, Qe ini yang disebut dengan nama suseptibilitas ditambah elektrik ya. Soalnya nanti ada suseptibilitas elektrik, ada suseptibilitas magnetik ya. Ya, Qi inilah yang disebut dengan suseptibilitas. Ya, kalau epsilon 0 kan kalian sudah tahu apa epsilon 0 itu. Permitivitas ya. Ya, cuma 0 itu berarti ruang hampa. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini polarisasi itu adalah sebanding dengan E karena linier ya. Karena linier begitu. Terus kemudian apa? Konstanta kesebandingannya ya. Itu adalah perkalian antara permitivitas sama Qi. Lah Qi itu yang permitivitas ruang hampa maksudnya. Lah Qi itu yang disebut dengan nama suseptibilitas. Gitu ya. Nah, terus kalau kita kaitkan ya berikutnya dengan medan pergeseran listrik yang kita singgung kemarin ya, perkuliahan kedua kemarin ya, tentang apa itu medan pergeseran listrik itu kan ya, bahwa medan pergeseran listrik itu sama dengan ini ya, epsilon 0E plus P. P itu adalah polarisasi. Ya tadi kita sudah ketahui ya bahwa polarisasi itu adalah epsilon 0 kali apa suseptibilitas ya dikalikan E ya. Nah, ini kan nanti ya. P-nya saya ganti ini sehingga nanti bisa saya tulis bahwa kalau gitu D itu sama dengan epsilon 0 1 plus G ya E. Nah, gitu ya. Nah, kemudian epsilon 0 1 plus GE itu bisa kita apa itu? Bisa kita lihat sebagai permitivitas yang baru. Ya. Kalau tadi kan permitivitas yang lama. Terus yang lama itu kan di ruang hampa. Nah, sekarang kalau di dalam medium, nah itu adalah permitivitas di dalam medium ya. Jadi nanti kesimpulannya adalah permitivitas di dalam medium itu ya definisinya ya. Definisi dari permitivitas di dalam medium itu adalah permitivitas di dalam ruang hampa dikali 1 plus C. Nah ini ya. Ini adalah hubungan antara permitivitas dalam medium dengan G. G tadi itu namanya apa? G tadi suseptibilitas medium ya. Ini ya. Ini ya. Ya, jadi persamaan kedua. Jadi gini, persamaan kunci yang pertama kan ini ya, 4.30 ini ya. Ya, persamaan kunci. Saya sebut saja persamaan kuncinya ya. Yaitu apa? P sama dengan epsilon 0 GE E ya. Jadi polarisasi dengan medan listrik. Di situ ada besaran suseptibilitas bahan dielektrik ya. Terus yang kedua ini ya, bahwa permitivitas di dalam bahan dielektrik ya, itu adalah permitivitas di dalam ruang hampa ya, dalam kurung 1 plus G. Nah, itu ya. Nah, kemudian berikutnya yang perlu kita bahas yaitu yang tadi ya, besaran yang ketiga ya, yaitu apa? Konstanta dielektrik atau tetapan dielektrik ya. Ya. Atau istilahnya itu ini permitivitas relatif ya. Jadi konstanta dielektrik itu bisa juga disebut dengan permitivitas relatif. Maksudnya itu permitivitas medium ya dibandingkan dengan permitivitas ruang hampa. Jadi di dalam medium itu permitivitasnya itu berapa kalau kita bandingkan dengan di dalam ruang hampa. Jadi berapa kalinya lah gitu ya. Jadi berapa kalinya permitivitas di dalam medium tersebut
kalau kita bandingkan dengan permitivitas ruang hampa. Itu disebut dengan nama apa? Permitivitas relatif, karena relatifnya itu apa? Dikaitkan dengan ruang hampa. Atau lebih populer dengan istilah konstanta dielektrik ya. Jadi sebetulnya konstanta dielektrik itu ya permitivitas juga, cuma permitivitas relatif ya. Permitivitas relatif begitu ya. Ya. Jadi ini loh, epsilon nol R itu artinya apa? Epsilon dibagi epsilon nol ya. Jadi permitivitas relatif itu aja, permitivitas dalam ruang hampa dibagi permitivitas di dalam dielektrik dibandingkan dengan dalam ruang hampa. Nah, berhubung permitivitas itu kan ini kan ya, epsilon 0 ditambah 1 plus CI, berarti kalau gitu apa? Konstanta dielektrik berarti apa? 1 plus CE ya. Nah, ya, CE. Jadi itu ya. Itu persamaan yang ketiga. Persamaan kunci yang ketiga. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini sebagai contoh konstanta dielektrik berbagai bahan ya. Berbagai material. Kalau vakum ya jelas 1 ya. Soalnya kan epsilon 0 dibagi epsilon 0 ya jelas 1. Kalau gas-gas itu ya boleh dikatakan 1 lah ya. Ya, mendekati 1 lah. Gas helium ya 1 kan 1,00 ya, neon 1, ya, nitrogen ya. Bahkan uap air pun ya 1, ya. Ya pokoknya kalau gas itu 1, gitu ya. 1, berapa gitu termasuk uap air itu ya. Nah, mungkin yang cukup besar itu kalau cairan. Nah, ini kan kayak benzena. Itu cairan kan 2,28 atau lebih tinggi lagi benda padat ya. Diamond ya. 5, ya. Garam hampir 6 ya. Silikon hampir 12 ya. Metanol. Metanol ini cairan ya. 33 ya. Air coba lihat air 80 ya. Besar sekali ya air ya. Konstanta dielektriknya ya. Es ya. Es pada suhu minus 30. Hampir 100 ya. Jadi cukup besar ya. Air maupun es itu ya. Sampai 80 kali lipat ya. Es malah 99 kali lipatnya. Itu ya. Tapi kalau biasanya kalau gas itu 1, ya. Pokoknya tekanan rendah ya. Kalau tekanan tinggi lain cerita ini kan ini. Pada tekanan normal nih 1 atmosfer. Gas pada tekanan normal, tekanan 1 atmosfer. Nah, terus kemudian berikutnya ini coba kita bahas ini ya. Ada sebuah contoh ya. Sebuah bola logam ya, radiusnya A. Ya. Ini gambarnya ya. Gambar ilustrasinya ya. Dia ini ya, ada ini dikelilingi oleh ini ya kulit bola lah ya, kulit bola dengan jari-jari luar B ya. Bahan dielektrik. Pertanyaannya adalah tentukan potensial pada pusat ya. Pusat dari bolanya. Jadi ceritanya ini bola logam gitu ya. Bola logam ini jari-jarinya A, dikelilingi bahan dielektrik ya. Jadi bahan dielektrik ini jari-jari luarnya B ya. Tentunya jari-jari dalamnya ya A ya. Pokoknya ini logam dibungkus gitu ya. Ya, logam dibungkus isolator mungkin maksudnya itu gitu ya. Bungkus isolator itu. Pertanyaannya adalah kalian diminta menghitung potensial di pusatnya ya. Pusat bola maksudnya itu ya. Nah, untuk menghitung potensial ya, berarti kita harus menghitungnya melalui medan listrik dulu ya. Ya, jadi kita hitung dulu medan listriknya, nanti potensialnya kita cari menggunakan integral ya, integral
yang kita bahas dulu di EM 1 ya. Gitu ya. Nah, yang jelas kalau dia geometrinya berupa bola ya, tentunya medan listrik ya, tentunya ya seperti yang kita bahas di EM1 ya, termasuk juga di fisika 2 ya, kan kaki per R kuadrat gitu ya, medan listriknya ya, kaki per R kuadrat. Ya, tapi ini kalau di sini nih Griffith memulainya dari ini ya, dari apa itu? Dari D atau medan pergeseran listrik, berarti nggak usah pakai ini ya, epsilon ya. Jadi langsung aja ya, epsilonnya dibuang soalnya kan, jadi K ya, K-nya itu kan seperempat di epsilon 0 ya. Jadi, tapi ini jangan pakai epsilon 0 ya, soalnya ada bandi elektrik ya. Jadi gini aja deh, langsung aja ya. Q per 4 pi R kuadrat lah gitu ya. R topi ya, jelas itu ya, karena berbentuk bola ya. Jadi arahnya mesti arah radial atau arah R topi. Ya, kalau seperti ini berarti kan muatannya plus ya. Kalau arahnya R topi ini, kalau minus R topi berarti muatannya negatif gitu ya. Nah, ini adalah untuk di luar apa itu? Di luar logam. Sebentar. Mungkin saya ingatkan dulu ke kalian ya. Medan listrik di dalam logam itu bagaimana ya? Berapa besar medan listrik di dalam logam ya? Itu juga perlu kalian ketahui dulu ya. Iya, benar. 0 ya. Itu perlu kalian harus kalian perhatikan benar-benar ya. Bahwa di dalam logam medan listriknya itu 0. Kenapa kok begitu? Alasannya kenapa? Kenapa kok medan listrik di dalam logam itu 0? Ada yang tahu? Muatannya kayak Benar. ngumpul di kulit-kulitnya gitu. Iya, benar sekali, benar sekali. Karena di dalam logam ya, itu tidak ada muatan listrik. Muatan listrik ada di luar, di kulitnya, benar. Di kulitnya logam tersebut gitu ya. Jadi medan listriknya ada di luar logam gitu ya. Ini mana kan ditulis di kan D. D itu kan terkait dengan E nanti ya. Jadi D sama dengan apa ini? Q per 4 pi R top. Ini loh. R lebih besar dari A ya. Jadi di dalamnya nggak ada medan listrik. Jadi di luar ya. Baik di dalam di elektrik maupun di luarnya ya. Anggap aja di luarnya vakum ya. Maksudnya itu lebih besar dari B ya. Jadi maksud saya di sini ada kok ada dua, tiga ya. Ada tiga daerah ya. Pertama di dalam logamnya ya, di dalam bahan dielektriknya, lalu di ini ya, di ruang hampa ini ya, lebih besar dari C. Nah, nanti seperti ini ya. Ini ya kan, ini ya. Jadi ini di dalam ruang hampa ya, di luar ruang hampa kan ini ya. Ini sekarang medan listrik ya. Tadi kan D ya. D sekarang bukan D sekarang apa? Bukan dikonversi. Sekarang kita lihat medan listriknya. Medan listriknya dipecah menjadi dua ya. Yaitu ini di ruang hampa, ini yang di dalam bahan dielektrik ya. Bedanya apa ini? Coba kalian cermati. Bedanya apa antara yang di ruang hampa dan di dalam bahan dielektrik? Kalian cermati. Bedanya apa? Epsilon. Gimana? Yang keras? Epsilonnya. Epsilonnya benar sekali. Kalau di ruang hampa kan epsilon 0 ya. Dalam band elektrik kan epsilon. Nah, gitu. Itu bedanya itu. Tapi kalau D-nya sama nggak antara di dalam ruang hampa dan di elektrik ya. D itu medan pergeseran listriknya ya. Sama ya ini loh. Kan sama medan pergeseran listriknya ya. Ini kan berlaku untuk R lebih besar dari A ya. Tapi begitu D ini saya ganti menjadi E, harus kita pecah jadi dua ya. Yaitu di ruang hampa dan di dalam band elektrik karena beda epsilon ya. Tapi D-nya sama kan. D kan tidak mengandung epsilon ya. Soalnya pergeseran listrik gitu ya. Nah, terus kemudian ini ya, ini loh di dalam bola logam ya. E sama dengan P sama dengan ya tadi kan. Jadi sudah saya tanyakan tadi ya.
Pokoknya di dalam logam itu E-nya 0. Kenapa kok E-nya 0? Karena tadi apa? Di dalam logam tidak ada muatan listrik. Berarti kan P-nya 0 kan ya? Otomatis kan di dalam logam itu kan bukan bandi elektrik ya. Jadi P ini hanya ada di bandi elektrik ya. Kalau bandi elektrik ada P-nya, tapi kalau logam, konduktor, P-nya 0 ya. Ya otomatis kalau E-nya 0 kan D-nya 0 kan itu ya. Nah itu. Nah kemudian dari situ nanti kita coba hitung ya potensial listrik. Perhatikan ya, untuk kasus ini acuan dari potensial listriknya di mana? Itu juga perlu kalian ketahui. Acuan itu maksudnya nolnya itu loh. Nilai nol untuk potensial listrik itu di mana? Kalau kalian mencermati di EM1 kemarin ya, atau di fisika 2 ya. Biasanya untuk muatan berupa titik ya, atau muatan berupa geometri bola, itu biasanya acuan nol, potensial nolnya itu di mana? Atau kalian lihat itu loh, di integralnya itu loh. Mulai dari apa itu integralnya itu? Coba kalian lihat itu. Integralnya mulai dari apa itu? Kelihatan nggak dari itu loh. Dari apa itu perhitungannya itu loh. Kelihatan nggak? Potensial nolnya di tak hingga, Pak. Ya, benar sekali. Kelihatan dari sini kan? Di tak hingga kan ini loh. Jadi kenapa kok mulai tak hingga? Karena acuannya itu di tak hingga itu potensialnya nol ya. Ini khusus untuk geometri bola ya. Untuk geometri bola ya. Terus rumusnya kan mesti itu kan, P sama dengan minus integral medan listrik ya. Itu sudah rumus di EM1 kemarin ya. Pokoknya P itu minus integral dari awal sampai akhir ya. Karena ini acuannya itu di potensial 0 di tak hingga ya. Maka mulai dari tak hingga ya. Tak hingga sampai 0 karena mau menghitung pusat bola kan. Pusat bolanya kan di 0 ya. Tapi acuannya di tak hingga gitu. EDL. Lalu ini kita pecah menjadi 3. Kenapa kok kita pecah menjadi 3? Karena ada 3 ini kan. 3 daerah yang berbeda ya. Ini ruang hampa ya. Ini ruang hampa, ini bandi elektrik, ini logam ya. Coba kalian lihat, logamnya kan 0 kan ya. Ini kan 0 langsung ya. Kenapa? Di logam ya nggak ada medan listrik ya. Ini di apa ini? Ini di bandi elektrik ada medan listrik. Epsilon ya, bandi elektrik ya. Ini di ruang hampa ada medan listrik, epsilon 0 ya. Ya, ini sekarang tinggal integral ini kan. Ya, tinggal gampang aja kan. Kalian kan sudah tahu ya integralnya 1/r kuadrat dr itu gimana tuh? Integralnya 1/r kuadrat dr itu gimana? Integral 1/r kuadrat dr itu gimana? Integral 1/r kuadrat dr. Ayo berapa ya? Integral 1/r kuadrat dr itu gimana? Min 1/r, Pak. Ya, benar, min 1/r kan. Nah, jadi plus kan, jadi minus, ketemu minus kan ya, plus ya. Min 1/r. R-nya ya ini, kalau di mana ini? Kalau di ruang hampa berarti kan dari B sampai dari tak hingga sampai B ya. Ini sampai sehingga nanti dikurangi kan. Ini ya, seperti kurangi seperti tak hingga kan 0 ya. Nah, nanti jadi ini kan. Ini di ruang hampa ya. Gini kan. Terus ini kan di medium ya. Medium berarti kan 1/A kurangi 1/B nih ini kan. 1/A kurangi 1/B. Ini hilang kayaknya nih ya. Nah, ini. Jadi nanti seperti ini ya. Besar potensial listrik di pusat bola. Kalau di dalam bola bagaimana itu potensial listriknya? Ini kan di pusat bola ya. Kalau di pusat bola begini. Kalau di dalam bola bagaimana? Kalau misalkan pertanyaannya saya kembangkan ya. Bagaimana potensial listrik di dalam bola? Konstan, Pak. Ya, sama dengan benar konstan, sama dengan benar konstan. Sama dengan apa? Pusat, Pak. Iya benar, sama dengan ini juga kan ya. Ini kan potensial listrik nggak hanya di pusat ini, tapi di seluruh bola kan. Kenapa? Karena di dalam bola kan nggak ada muatan listrik.
Jadi potensialnya konstan. Jadi sebetulnya potensial ini ya di seluruh bola ini ya, mau di dalam, mau di dalam, mau di permukaannya maupun di pusatnya ya ini kan itu ya. Nah itu ya, jadi udah kejawab ya. Terus kemudian nah kalau mau ngitung polarisasi ya. Ya tentunya kalau polarisasi berarti kan di dalam bandi elektrik ya. Ya. Kalau menghitung polarisasi berarti di dalam bandi elektriknya gitu ya. Jadi ini kan P epsilon XE ini kan ya. Ini di dalam bandi elektrik ini ya. Karena ada muatan-muatan terikat ya. Muatan-muatan terikat itu hanya untuk bandi elektrik ya. Jadi tinggal kalian ganti E untuk bandi elektrik ya. Untuk bandi elektrik tadi apa? Ini ya. Ini kan ya. Ini kan bandi elektrik ini kan. Jadi ini kan kiper. Nah ini. Ini adalah besar polarisasi ya. Sekali lagi saya ulangi di dalam bandi elektrik ya. Artinya R-nya dari apa? Dari A sampai B ya. Ya. Jadi polarisasi hanya ini. Kemudian kalau ditanyakan muatan terikatnya ya, B itu terikat ya. Jadi nanti itu ada istilah F ya. F itu berarti bebas ya, free ya. Kalau B itu bound itu berarti muatan terikat. Berarti hanya ada di dalam bandi elektrik. Nah kemudian kalau pengen tahu bagaimana muatan di dalam bandi elektrik, ya kita gunakan rumus yang kemarin ya. Muatan di dalam bahan itu adalah negatif divergensi P. Ini kita divergensikan ya. Ya. Tentunya divergensinya menggunakan koordinat apa? Harus menggunakan koordinat bola ya. Ya, jadi gunakan rumus divergensi untuk koordinat bola. Soalnya ini kan bola ya. Ya, nanti kalau kita divergensikan, nanti bisa kalian cobalah divergensi dari 1/R kuadrat. Ini kan 1/R kuadrat ini. 1/R kuadrat R topi ya. Nah, ini perhatikan ya. Divergensi dari 1/R kuadrat R topi dalam koordinat bola ya. Itu nanti 0 ya. Ya, ini ya. Mungkin pertanyaannya gini, mungkin ini kan matematika ya. Jadi muatan di dalam bola 0. Itu kan secara matematis ya. Kalau secara fisik itu artinya apa ini? Ini penting ini ya. Jangan hanya terpaku masalah matematikanya. Bahwa muatan di dalam bola itu kok di dalam bola. Muatan polarisasi ya. Muatan polarisasi di dalam bandi elektrik tadi ya itu 0. Pertanyaannya itu kenapa kok 0? Ini terkait dengan makna fisikanya ya. Kenapa kok 0? Ada yang bisa jawab barangkali? Coba sebutkan nama gitu loh biar saya kenal itu ya. Kalau mau jawab sebutkan nama ya. Nanti saya kenal, nanti kalau kalian sering jawab kan, nanti tak kasih bonus lah. Bonus apa ya? Ya bonus nilai tentunya ya. Aktif di perkuliahan gitu. Gimana ini? Maknanya apa ini kalau 0 ini? Kalaupun kalian salah nggak masalah kok. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Sebutkan nama lah biar saya kenal gitu ya. Oke. Ya, nama saya Nama singkat aja, nama singkat nggak usah nama panjang lah. Fian, Pak. Oke, gimana? Jadi yang bisa saya tangkap dari rho B sama dengan 0 itu artinya muatan persatuan volume di dalam bola yang namanya konduktor itu sama dengan 0. Bandi elektrik, sebenarnya secara alat ya. Ini bandi elektrik ya, bukan di dalam bandi elektrik ya. Jadi perhatikan B ya. Pokoknya B itu kan bound ya. Bound itu artinya muatan terikat atau muatan polarisasi lah gitu ya. Muatan terikat atau muatan polarisasi ya. Jadi istilah-istilahnya itu sama. Muatan terikat, muatan polarisasi itu identik lah gitu ya. Kenapa kok 0 di dalam muatan terikat di dalam bandi elektrik di sini itu kok 0? Gimana? Kalian jawab salah pun nggak apa-apa, nggak masalah. Gimana? Bukan salah sih, keliru nggak? Ya, gimana? Keliru pun nggak masalah. Gimana? Kenapa kok 0? Ini Pak, kalau
yang bisa saya tangkap itu untuk bahan elektrik ini mungkin di apa itu polarisasinya itu arahnya itu di permukaannya, gak di dalamnya situ Pak, di dalamnya bahan elektrik itu. Jadi begitu Pak. Iya, di permukaannya kan nggak nol ya, di dalamnya nol kan itu ya? Iya Pak, begitu. Oke, ya yang pertanyaan saya lanjutannya itu gini, kenapa kok nol? Penyebabnya kenapa kok nol? Izin menjawab Pak. Ya, sebutkan nama gitu loh biar saya kenal. Andre Pak. Andre, silakan Andre, gimana Andre? Oh, secara matematis kan enggak, saya tanya fisika ya, dipergajikan tadi. Ya, mana fisikanya apalah? Kenapa kok nol itu? Kan tadi relate dengan electric field. Electric field di dalam itu kan nol. Dan ini kan ninjaunya volume. Jadi apa? Kalau secara volume berarti ya apa? Rho B-nya ya juga nol gitu. Oke, gini ya. Saya beri penjelasan gini ya. Kayaknya kalau menjelaskan harus pakai ini ya. Pakai ilustrasi yang jadi gini, kenapa kok di dalam nol? Itu ceritanya itu ya memang harus ini ya. Sebentar. Saya tak ganti media dulu ya. Saya tak ganti media dulu ya. Oke. Tak tutup dulu ya. Kadang kalian ngerti matematikanya tapi begitu ditanyai fisikanya bisa ngitung maksudnya, bisa ngitung tapi nggak ngerti makna fisikanya ya. Nah, makanya perlu saya jelaskan itu. Nah, gini loh ya. Kelihatan whiteboard ya? Oke ya. Jadi gini ya gampangnya ya. Saya gambar aja yang gampang aja ya, kotak gitu ya. Kotak ini ya. Ini ada ini ya. Di sini ada medan listrik gitu ya. Nah, ini kan medan listrik ini ya. Kan timbul muatan permukaan ya, timbul polarisasi ya. Pertanyaan saya, permukaan mana yang bermuatan plus, permukaan mana yang bermuatan minus? Yang positif searah dengan medan magnetnya berarti di kanan. Medan listrik ya. Iya, medan listrik. Ya, berarti ya benar. Benar sekali. Ini plus kan ya. Oke. Ini plus. Plus ini ya, Pak. Nah, ini plus ya. Ini permukaan minus kan. Nah, ini. Ini disebut dengan nama apa? Sigma sigma B ini. Ini namanya sigma B. Sigma B itu ya ini. Di sebelah kanan sigma B-nya apa? Positif ya. Di sebelah kiri sigma B-nya itu negatif. Ya, tadi kan saya tanya ini, rho B-nya kan tadi nol kan itu ya tadi ya. Tadi kan saya tanya itu sih. Nah, pertanyaan saya kan kenapa kok rho B-nya nol? Nah, itu ceritanya itu kan coba perhatikan di dalam bahan itu kan ada banyak atom-atom ya, ada banyak molekul ya. Jadi misalkan inilah saya gambar ulang ya di sini ya, saya gambar ulang di sini lah. Saya gambar ulang di sini ya. Ada banyak. Kan dia mengalami misalkan ini molekulnya ya, molekulnya anggap aja berupa lonjongan lah gini ya. Kan di sini plus, ya, di sini plus, di sini minus kan itu ya. Di sebelah sini juga sama ini molekul tetangganya ya. Di sampingnya sini ya. Nanti yang di sini plus, yang di sini minus kan gitu ya. Nah, yang sebelah sini bagaimana? Ya sama. Molekul sebelahnya ya. Sebelah kanannya ya. Di sini plus, di sini minus gitu loh. Nanti di sini juga gitu sama ya di sini. Di sini juga itu nanti ya. Yang sini plus, yang sini minus. Gitu ya. Lah, pertanyaan saya kenapa kok nol? Nol itu karena ini loh. Coba. Nol itu karena ini. Ya, kenapa? Karena ujung-ujung molekul yang bertetangga itu saling menghilangkan. Jadi ini loh. Muatan plus pada molekul
sebelah kiri ya, itu diimbangi atau dinetralisir oleh muatan negatif dari molekul di sebelah kanannya. Tahu ya kenapa kok nolnya? Ya karena ini. Karena ujung-ujung molekulnya itu saling ini, antar molekul ya. Ujung-ujung antar molekul yang berdekatan itu saling menghilangkan gitu ya. Itu boleh di sini nanti di sini juga gitu nanti. Di sini ada molekul ya di sini. Di sini ada yang plus, di sini ada yang minus. Jadi di sini apa? Saling menghilangkan gitu ya. Udah tahu jawabannya ya. Kenapa kok rho B-nya itu 0? Karena bagian-bagian ujung-ujung yang plus dan minus dari antar molekul ya. Ya bisa molekul, bisa atom ya. Bisa ya secara umum molekul aja deh, molekul ya. Itu saling ini. Saling melingkar. Tapi yang di tepi kan enggak kan. Kenapa di sini plus? Karena di sini kan kiri nanti. Di sini kan plus ya. Lah kan nggak ada yang menetralisir ya. Ini loh. Ada nggak yang menetralisir di sini? Kan nggak ada ini ya. Itu pula yang di sini kan. Ini plus, ini minus. Di sini kan nggak ada yang menetralisir kan itu ya. Jadi akhirnya apa? Di sini semua plus di sini nih ya. Ini plus semua ini. Nah ini plus. Plus. Itu pula yang di sini kan. Ini juga gitu ini. Nggak ada yang menetralisir ini. Yang sini loh. Kan negatif ini ya. Ini negatif kan ya. Nah, itu pula yang di sini. Nah ini kan negatif itu ya. Sehingga semuanya negatif nanti. Ya gitu ya. Jadi jawabannya itu. Ya, itu pun dengan catatan ya. Catatannya apa? Kalau medan listriknya homogen. Kalau medan listrik homogen biasanya itu apa? Muatan di dalamnya itu 0. Tapi kalau heterogen lain cerita nanti. Kalau medan listriknya heterogen nanti rho B-nya nggak 0 di dalam itu. Jadi ini kasus khusus ya. Kalau homogen ya. Kalau homogen biasanya begitu ya. Di dalamnya 0 tapi yang ada hanya di permukaan saja. Tapi kalau heterogen ada semua ya, di dalam pun ada. Ada pertanyaan barangkali? Enggak ya? Ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebutkan nama lah, biar saya kenal ya. Ya, Hasan Maki, Pak. Maki ya, silakan. Gimana? Ya, mungkin berkaitan soal bahannya yang dilewati medan listrik ini, kalau dilihat apa ya, bahannya itu apa, Pak? Maksudnya apakah semua kan tergantung bahannya kan? Iya, benar. Bahannya itu seperti apa kok bisa menimbulkan yang pola kayak gini? Polarisasi gitu ya, Maki ya. Iya. Bahan yang kayak apa? Yang digunakan. Iya. Jadi secara umum ya, Maki ya, itu adalah bahan dielektrik. Bahan itu maksudnya bahan isolator ya. Ya, jadi kan kalian kan tahu ya, bahan listrik itu kan bisa kita kelompokkan dalam 2 kelompok besar gitu ya. Bahan konduktor sama bahan isolator kan ya. Meskipun nanti ada bahan semikonduktor ya. Oke lah. Kita ini dulu lah. Yang bahan semikonduktor nggak kita bahas lah. Ya nggak kita bahas. Pokoknya kita kelompokkan dalam 2 kelompok besar ya. Apa? Konduktor dan isolator. Bedanya hanya masalah kalau di dalam konduktor ya, muatannya itu bisa bergerak bebas ya. Makanya disebut free gitu ya, ada muatan free gitu ya. Ya, karena dia bergerak bebas, begitu ada medan listrik ya, maka muatan nanti akan berkumpul ya, ikuti arah medan listrik. Kalau yang muatan plus yang ikuti arah medan listrik, yang muatan negatif mengikuti arah yang berlawanan gitu. Tapi kalau bahannya isolator ya, jadi saya ulangi lagi ya, bahan dielektrik itu maksudnya bahan isolator ya. Yaitu bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Kenapa kok dia tidak bisa menghantar listrik? Karena muatan-muatannya nggak bisa bergerak, muatannya itu terikat pada molekulnya ya. Jadi yang terjadi polarisasinya ada di molekul ya. Ya, jadi ada ujung molekul bermuatan plus, ada ujung molekul muatan minus begitu. Beda dengan bahan logam ya. Kalau bahan logam bahan apa itu? Bahan konduktor itu ya tidak ada polarisasi di dalam ininya, di dalam bahannya ya. Polarisasinya ya di dalam ininya, di dalam mediumnya ini ya. Jadi apa itu permukaan mediumnya ya. Tidak terjadi di dalam molekul-molekulnya lah, gampangnya gitu ya. Itu antara bahan.
Jadi secara umum saya katakan bahwa ini terjadi di dalam bahan isolator ya. Kalau kita menyebutnya di sini bahan dielektrik ya. Karena ada dua muatan listrik, itu kan dua ya. Elektrik itu kan listrik, jadi dua listrik, maksudnya itu dua muatan listrik. Gitu ya, Meki ya. Jadi ini terjadi pada bahan dielektrik atau bahan isolator, tidak pada bahan konduktor atau logam. Ada iya, gimana? Nah, ada pertanyaan lanjutan, Meki? Iya, Pak. Saya masih bingung gini. Mungkin bayangannya ya kalau secara lebih mikroskopi kan mungkin bahan konduktor kayak tembaga gitu. Ya. Kalau tembaga ini apakah ngaruh ya kayak elektron valensinya gimana? Terus yang misalkan isolator misalkan apa gitu, misalkan sulfur itu ngaruh kan ada elektron valensi. Nah pergerakan apa ya muatan-muatan ini kan berdasarkan itu juga kan Pak. Soalnya kan yang saya tangkap positif di sini tuh positif apa ya? Iya saya juga bingung positif apa gitu maksudnya. Muatan di dalam suatu bahan konduktor ini jadinya kekurangan elektron gitu ya Pak maksudnya? Lebih gampangnya ini kaitannya dengan polarisasi di dalam molekul-molekulnya. Meskipun nanti kita ada tinjauan sendiri ya, Meki ya. Ada tinjauan sendiri kan. Jadi gampangnya itu gini, Meki ya. Kalau di dalam bahan konduktor ya, di dalam bahan konduktor logam itu kan muatan-muatannya itu ya itu bisa bergerak, maksudnya itu bergerak itu dalam artian bisa berpindah ya, berpindah dari atom yang satu ke atom yang lain atau dari molekul yang satu ke molekul yang lain, jadi bisa pindah-pindah. Tapi kalau di dalam bahan isolator kan muatan listriknya dalam hal ini biasanya elektron ya biasanya ya. Elektronnya itu tidak bisa berpindah dari molekul yang satu ke molekul yang lain karena terikat ya. Istilahnya terikat oleh molekulnya. Maka disebut ada B tadi ya, B itu bond tadinya muatannya terikat. Ya. Nah, jadi sebetulnya muatan plus dan minus yang terjadi di dalam bahan dielektrik atau bahan isolator ya, itu bukan karena pergerakan ya, bukan karena pergerakan muatan ya, tapi lebih ke arah polarisasi. Polarisasi itu artinya terjadinya pengutupan di dalam molekulnya ya. Beda dengan logam. Kalau logam itu kan muatannya bisa bebas bergerak ya. Jadi gampangnya gini lah kalau bahasa gampangnya itu kalau di dalam konduktor ya muatan listrik terjadi karena pergerakan muatan ya, pergerakan muatan ya mengikuti medan listrik ya, yang plus searah medan listrik, yang negatif berlawanan medan listrik. Tapi kalau di dalam bahan isolator itu muatannya bukan karena pergerakan, tapi karena polarisasi di dalam molekulnya ya, polarisasi di dalam molekulnya. Jadi bukan muatannya bergerak bukannya, tapi di dalam molekulnya itu terpolarisasi. Muatannya nggak bisa bergerak karena isolator kan dia itu. Dia itu kan isolator. Jadi nggak bisa mengalirkan listrik. Jadi nggak ada aliran listrik gitu ya. Beda dengan konduktor. Muatan terjadi hanya karena polarisasi di dalam molekulnya ya. Jadi ujung-ujung molekulnya itu ada yang plus, ada yang minus. Ketika ada medan listrik ya. Meskipun nanti ada dua macamnya, seperti yang kita bahas kemarin ya. Ada yang permanen, ada dipol permanen, ada yang dipol induksi kan itu ya. Tapi kalau saya katakan seperti itulah. Jadi di dalam konduktor itu ada pergerakan muatan listrik. Kalau di dalam isolator yang terjadi itu ya polarisasi, bukan pergerakan muatan listrik. Kira-kira gambaran gampangnya gitu ya, Meki ya. Jadi di sini tidak ada pergerakan medan listrik, yang ada hanyalah polarisasi medan listrik. Makanya kan bahasan awalnya kan polarisasi gitu ya. Pembahasan awal waktu kita bahas medan M2 itu loh kan
diawali dengan polarisasi di dalam bahan dielektrik tentunya ya. Kita nggak bahas logam di sini ya. Kira-kira gitu ya, Meki ya. Apa ada pertanyaan lanjutan lagi, Meki? Atau yang lainnya barangkali? Iya Pak. Mungkin itu lebih dibahas ke yang maksudnya gini. Pasti kan ada penyebabnya kalau konduktor itu nggak terpolarisasi, terus yang isolator terpolarisasi. Kalau mungkin, konduktor itu terkait dengan sifat kimia itu, Meki ya. Jadi seperti tadi yang kamu sebutkan tadi loh, ada elektron valensi, ya, nanti ada pita konduksi, itu terkait dengan sifat kimia. Kenapa kok logam bisa mengalirkan listrik ya? Ya karena logam mempunyai elektron-elektron yang kelebihan elektron itu ya. Ya jadi kelebihan elektron itu maksudnya itu dikaitkan dengan gas mulia kan itu ya. Kan kalian tahu di kimia ya, gas mulia itu kan elektronnya stabil gitu ya. Nah kalau logam ya, atom-atom logam itu kan ada kelebihan elektron dibandingkan gas mulia. Nah itu yang nanti kita sebut dengan nama elektron bebas. Tapi kan tidak demikian dengan yang non logam ya. Non logam kan elektronnya kan terikat ya, nggak ada elektron bebas gitu ya. Jadi kalau kaitan dengan itu, dengan kaitan dengan sifat kimia itu Meki ya. Antara konduktor, isolator itu sifat kimia tadi. Pokok prinsipnya itu kalau tidak ada elektron yang bisa berpindah-pindah dengan mudah ya dari satu atom ke atom yang lain ya, atau dari molekul yang satu ke molekul yang lain, maka dia bahan isolator. Tapi kalau elektron itu bisa pindah-pindah, berarti dia itu bahan konduktor. Makanya di dalam bahan semikonduktor itu kan ada namanya atom pengotor ya. Atom pengotor kan tujuannya adalah untuk menghasilkan elektron ya, bisa juga hole ya, bisa dua kemungkinan. Bisa elektron atau bisa hole yang bisa berpindah-pindah dari satu atom ke atom-atom yang lain. Nah kalau ada itu maka nanti ada arus listrik. Kalau nggak ada itu nggak ada arus listrik. Jadi di dalam bahan dielektrik ya, ini kalian kan gampangnya gitu loh, bahan dielektrik itu apa sih bahan itu? Bahan pengisi kapasitor dulu. Ya, bahan yang digunakan untuk pengisi kapasitor namanya bahan dielektrik. Kan isolator itu. Biasanya gitu. Selain isolator biasanya digunakan untuk apa? Isolasi kabel kan itu ya. Tapi biasanya kalau pembahasan di medan listrik biasanya nanti sangat berkaitan dengan kapasitor nanti ya. Nanti ada bahasan tadi terkait dengan kapasitor itu ya. Gitu ya. Ada lagi barangkali pertanyaan? Saya mau tanya Pak, tadi kan dibahas kalau suseptibilitas itu ada hubungannya dengan permitivitas. Bedanya apa ya Pak? Gimana? Juan ya? Andre. Oh Andre, gimana Andre? Tadi kan dibahas kalau permitivitas itu ada hubungannya dengan suseptibilitas gitu Pak. Iya. Nah itu bedanya apa ya Pak? Apakah yang satu itu buat polarisabilitas atau punya polarisasi atau bagaimana gitu? Ya, jadi ini ya Andre ya, coba saya kembali ke slide dulu, ke e-booknya ya. Perbedaan gitu ya Andre ya, perbedaan antara apa tadi? Permitivitas dan suseptibilitas ya. Iya Pak. Oke, ini. Jadi gini ya, Andre ya juga. Kalau suseptibilitas itu terkait dengan kesebandingan antara polarisasi dan medan listrik. Ya, ini saya bahas untuk yang linier ya. Saya nggak bahas untuk yang dielektrik non linier ya. Nanti tambah ruwet nanti urusannya ya. Yang linier aja deh. Jadi untuk yang kasus bahan dielektrik linier, suseptibilitas itu menyatakan kesebandingan antara polarisasi yang terjadi di dalam bahannya ya, bahan dielektrik dalam hal ini ya, dengan medan listriknya. Jadi gini maksudnya, kalau dia suseptibilitasnya besar, berarti dia gampang terpolarisasi. Gampangnya gitu ya. Jadi dikasih medan listrik kecil aja sudah mengalami polarisasi. Gitu ya. Tapi kalau suseptibilitasnya rendah, dia susah mengalami polarisasi. Jadi dikasih medan listrik yang besar,
polarisasinya nggak seberapa gitu ya. Sampai di situ kalian pahami dulu ya. Jadi susceptibilitas itu terkait dengan seberapa mudah bahan tersebut gampang mengalami polarisasi. Maksudnya gampang terpisah. Plus dan minusnya itu ya. Molekul-molekulnya tentunya ya. Nah, kalau permitivitas itu kaitannya dengan lebih ke arah ya, kalau permitivitas ya, itu lebih ke arah kalau dari definisi ya, lebih ke arah kaitan antara ini loh. Antara medan D dan medan E, permitivitas itu ya. Ya, jadi bedanya di situ ya. Kalau susceptibilitas itu terkait dengan kaitan antara polarisasi dan medan E ya. Polarisasi dalam bahan dengan medan listriknya, ya, medan listrik penimbulnya. Tapi kalau permitivitas terkait dengan dua medan itu kan ya sudah nggak ya meskipun ada kaitannya ya, tapi lebih ke arah kaitan antara hubungan dua medan itu, yaitu medan D sama medan E. Medan D itu medan pergeseran listrik dan medan E itu apa? Medan listrik. Jadi itu ya kaitannya itu. Jadi saya ulangi lagi, kalau susceptibilitas terkait hubungan antara polarisasi dan medan listrik. Kalau permitivitas hubungan antara medan pergeseran listrik sama medan listrik. Terus nanti keduanya ya berhubungan ini kan gitu ya. Hubungan antara permitivitas dan susceptibilitas itu ini ya. Jadi permitivitas di dalam medium, di dalam bahan elektrik itu epsilon 0 ya, ruang hampa 1 plus ini kan kaitannya kan ini. Ya ada kaitan ya. Artinya kalau susceptibilitasnya besar ya, permitivitasnya besar juga kan. Coba lihat ini kan. Kan gitu sih ya. Kalau susceptibilitas rendah ya, permitivitas juga ada hubungan. Jadi bukannya saling bebas tapi ada kaitan gitu ya. Tapi kalau dari definisi peran dari besaran-besaran tersebut itu seperti itu. Ya. Kemudian mungkin saya tambahkan penjelasan untuk yang konstan dielektrik. Kalau konstan dielektrik itu kaitannya dengan ruang hampa ya. Jadi kaitan antara bahan dielektrik atau medium dengan ruang hampa. Jadi di dalam bahan dielektrik itu sifatnya berapa kalinya di dalam ruang hampa. Apanya ya? Permitivitas. Permitivitas itu sifat listrik ya. Saya ulangi lagi ya. Permitivitas itu artinya sifat listrik dari medium. Itu namanya permitivitas. Nanti ada lagi kalau dalam medan magnet namanya permeabilitas. Jadi sifat magnet dari medium itu namanya permeabilitas. Kalau sifat listrik namanya permitivitas. Medium itu ya media atau material ya, bahan. Gitu ya Andre ya. Ada pertanyaan lagi? Udah Pak. Cukup ya, oke. Makasih, Pak. Oke. Saya lanjut ya. Tadi saya tadi apa ini? Tadi ini ya. Ini tadi jelaskan ini ya. Oke. Ya tadi kan saya tanya kalian ya, cuma menjelaskan kalian bahwa 0 itu karena tadi itu ya. Tadi sudah clear ya kenapa kok 0. Jadi yang nggak 0 apa di permukaan. Ini loh. Ya, di permukaan luar plus gitu loh. Ya, di permukaan luar plus. Di permukaan dalam minus. Ini loh, ini kan. Ini ya. Permukaan luar ini kan sigma B berarti kan permukaan ya. Plus ini minus. Jadi gini. Jadi ini ya, ini adalah plus ya. Permukaan yang sini ya. Permukaan sini adalah minus. Gitu ya. Jadi ini anggapannya apa ini? Anggapannya di sini di dalam bola ini ada muatan plus gitu ya. Kalau sepertinya gitu ya. Jadi di dalam bola ada muatan plus, maka yang sini kan jadi bermuatan negatif gitu ya. Ya, ini kan. Atau katakanlah gini ya. Medan listriknya ke arah luar kan gitu ya. Medan listriknya ke arah luar gitu ya. Medan listrik ke arah keluar dari bola ya. Berarti otomatis yang searah dengan medan listrik kan ini kan. Berarti ini bermuatan plus karena searah dengan medan listrik ya. Jadi plus. Sementara yang sini melawan arah medan listrik kan, minus gitu ya. Itu yang terjadi ya. Jadi itu ya, plus ini kan, inilah mana tadi? Ini kan, ini B ya.
B kan luar ya, bermuatan plus, yang A kan dalam ya, bermuatan negatif gitu ya. Oke, terus berikutnya yaitu terkait dengan polarisasi ya. Jadi besaran polarisasi ya. Jadi ini ilustrasi ini loh antara dua media ya. Ini loh, ini batasnya nih ya. Ini loh, garis ini perbatasan ya. Garis ini perbatasan antara dua media. Sebentar, terlihat kursor saya ya. Halo. Kursor saya terlihat nggak di? Kelihatan. Kelihatan ya. Ini ya. Jadi ini adalah perbatasan antara dua media ya. Yang bawah ini dielektrik ya. Isolator berarti ya. Yang di atasnya apa? Ruang hampa ya. Ruang hampa. P-nya bagaimana? Kalau ruang hampa P-nya bagaimana? 0 kan? Ruang hampa kan. Masa ruang hampa ada polarisasi kan? Enggak mungkin ya. Jadi yang enggak 0 apa? Di dalam dielektrik ya. Terjadi apa tadi? Polarisasi tadi ya. Nah, kemudian ini integral keliling ini ya. Ya, integral keliling kan ini ya. Coba saya ulangi lagi ya, untuk ingatkan aja deh. Integral keliling terkait dengan apa itu? Integral keliling terkait dengan apa? Integral garis. Integral garis. Nanti apa lagi tuh? Integral, nanti kan ada gini sih. Ada integral keliling, ada lagi integral tertutup ya, permukaan tertutup. Kan itu sih. Ya. Jadi gini loh. Ya ini kaitkan dengan yang kita bahas di M1 itu loh. M1 itu kan ada kel, ada divergensi ya. Ya, ada kel, ada divergensi. Nah, yang perlu kalian ketahui, kalau kel terkaitan dengan integral keliling ya. Jadi integral keliling itu terkait dengan kel. Kalau integral permukaan tertutup itu terkait dengan teorema divergensi ya. Gitu ya. Ini berarti nanti ini mau membahas tentang ini apa itu namanya? Berarti apa kel ya, kel dari polarisasi gitu ya. Jadi terlihat di sini kalau gitu berarti apa? Integral keliling dari P dot dl ya. Jadi integral keliling dari polarisasi itu enggak 0 ya. Ini dari sini kan kelihatan ya. Di sini 0 tapi di sini kan enggak 0 gitu ya. Ya, itu ya. Terus kemudian kita bahas tentang medan D ya. Medan D di dalam batas ya, perbatasan antara dua bahan dielektrik gitu ya. Jadi yang pertama itu ini bahwa apa divergensi dari D itu sama dengan rho F. Ini hukum apa ini? Masih ingat nggak ini? Divergensi D sama dengan rho F ini hukum apa ini? Gauss, Pak. Hukum Gauss ya, perhatikan ya hukum Gauss ya. Divergensi D sama dengan rho F. Terus ini ya, kalau dari D itu 0 ya. Kalau seperti ini berarti kan medan D medan apa? Konservatif ya. Kalau seperti ini kan itu ya. Nah, kemudian kita lihat dulu kalau di dalam ruang hampa ya, kita lihat dulu ya. Kalau di dalam ruang hampa kan ini ya, D sama dengan epsilon 0 E, vakum ya. Gitu kan. Kalau di dalam bahan dielektrik ya, berarti kan kalau bahan dielektrik, berarti kan epsilon 0 saya ganti dengan epsilon ya. Saya dengan epsilon. Jadi apa? D sama dengan epsilon E, atau ini cuma dibulak-balik aja ya. Kalau D sama dengan epsilon E berarti kan E sama dengan seper epsilon D kan gitu ya. Seper epsilon D gitu kan. Padahal D itu sama dengan apa? Padahal kalau di sini kan, kalau dimasukkan di sini kan, padahal D itu sama dengan apa? Epsilon 0 medan listrik di ruang hampa. Berarti kalau gitu medan listrik ya, ini loh, perhatikan ya.
Medan listrik di dalam dielektrik ya. Medan listrik dalam dielektrik itu sama dengan apa? Medan listrik di dalam ruang hampa dibagi dengan apa ini? Epsilon R itu apa tadi? Apa epsilon R tadi ini? Ayo, apa tadi? Jadi epsilon R tadi apa tadi? Permitivitas relatif. Ya, benar. Atau nama lainnya apa? Permitivitas relatif? Atau benar, permitivitas relatif atau tadi apa? Konstanta. Ya, benar, konstanta dielektrik. Jadi gitu ya. Katakanlah misalkan tadi apa? Tadi air itu 80 tadi ya. Tetapan apa? Konstanta dielektriknya tadi kan air. Berarti kalau gitu medan di dalam air itu bagaimana? Kalau tadi saya lihat di tabel tadi loh. Tadi saya lihat tadi Pak, konstanta dielektrik dari air itu 80. Jadi kalau itu medan listrik di dalam air itu dengan di ruang hampa itu bagaimana? Lebih kecil mana? Medan listrik di dalam air sama di ruang hampa. Kalau konstanta dielektriknya air itu 80. Lebih kecil mana? Medan listriknya. Di air sama di ruang hampa. Kalau pakai rumus ini loh. Bakalan simpulkan. Tadi konstanta dielektriknya air kan 80. Tadi di tabel tadi ya. Jadi kalau gitu medan listrik di dalam air dengan medan listrik di dalam ruang hampa itu lebih besar mana? Lebih besar mana? Di air atau di ruang hampa? Air. Coba perhatikan ya, misalkan di ruang hampa, misalkan katakanlah 80 ya. 80 Newton per kolom misalkan ya. Berarti E vakum ya. 100 lah, 100 Newton per kolom. Kalau di dalam air bagaimana? Kan E itu kan konstanta dielektrik sih ya. E itu kan permitivitas relatif atau konstanta dielektrik. Tadi kan di tabel 80 kata Allah gitu ya. Berarti bagaimana? Medan listrik di dalam air. Berarti kan 100 bagi 80. 100 bagi 80 itu berapa? Katakanlah di dalam ruang hampa 100 ya. Dan ruang hampa 100 Newton per kolom misalkan aja ya. Berarti di dalam air berapa? 100 bagi 80 berapa? 180 berapa? Berarti kan satu komaan kan ya. Berarti besaran mana? Di dalam air sama di dalam ruang hampa medan listriknya? Di air, Pak. Lebih besar mana? Di air apa di ruang hampa medan listriknya? Ruang hampa, Pak. Ruang hampa 100 kan ya. Di dalam air berapa? 100 bagi 80. 100 bagi 80 kan 1 koma. 100 sama 1 koma besaran mana? Besaran ruang hampa gitu ya. Nah itu loh, itu yang perlu kalian ketahui juga itu. Jadi di dalam medium, itu, maksudnya medium dielektrik ya, saya ngomong medium dielektrik ya. Medan listriknya itu lebih kecil daripada di ruang hampa. Jadi di ruang hampa itu medan listriknya besar. Di dalam bahan dielektrik, medan listriknya kecil ya. Karena dibagi dengan konstanta dielektrik kan. Nah itu ya. Terus berikutnya apa nih? Ya ini mirip dengan yang saya bahas tadi ya. Oke lah, saya ini aja deh. Berikutnya aja ya. Saya beri inilah kapasitor ya ini biasanya tadi. Biasanya bahan dielektrik itu terkait dengan kapasitor biasanya sangat terkait soalnya sebagai bahan pengisi kapasitor ya. Jadi kapasitor plat sejajar gitu ya. Pokoknya inilah pada 423 tadi ya. Oke lah. Diisi dengan bahan isolator kan itu ya. Dengan konstanta dielektrik ini kan epsilon R ya. Apa efek ya yang terjadi pada kapasitansinya? Jadi maksudnya kapasitasnya, pertanyaan saya gimana? Kalau kapasitor saya kasih bahan dielektrik, kapasitansinya bagaimana? Tambah besar atau tambah kecil? Kapasitansi. Masih ingat kapasitansi ya kalian ya? Kapasitansi itu apa? Apa kapasitansi itu? Kemampuan menyimpan ya? Menyimpan muatan. Ya, menyimpan muatan. Jadi maksudnya kalau kapasitansinya besar berarti kemampuan menyimpannya. Nah sekarang ini kan pertanyaannya kan gitu ya. Apa yang terjadi kalau dalam kapasitor saya tambahi bahan dielektrik? Kemampuan menyimpannya bagaimana? Tambah besar atau tambah kecil kalau saya kasih bahan dielektrik? Tambah besar, Pak. Tambah besar kan ya? Tambah besar. Nah ini pembuktiannya tuh ini ya. Ini. Kenapa kok tambah besar? Nah inilah. Jadi gini ceritanya ya. Tadi kan sudah saya jelaskan ya.
di dalam bahan dielektrik itu kan medan listriknya kecil ya. Gitu kan. Jadi di dalam bahan dielektrik itu Pak, medan listriknya lebih kecil daripada di ruang hampa. Gitu kan ya. Nah, jadi ini loh. Jadi ini loh, bahan dielektrik dapat menurunkan medan listrik kan itu ya. Ya. Bahan dielektrik dapat menurunkan medan listrik gitu ya. Sehingga dampaknya apa? Ya V-nya mengecil kan itu ya. Kan gitu kan. Kan V itu kan apa itu sebanding dengan medan listrik. Jadi kalau medan listriknya besar, V-nya besar. Kalau E-nya kecil, V-nya kecil gitu kan. Jadi gitu. Padahal kalian tahu rumus kapasitor kan C sama dengan Q dibagi V ya. Katakanlah Q-nya tetap ya, Q-nya tetap. Kalau Q-nya tetap, V-nya mengecil, bagaimana dengan C-nya? C sama dengan Q per V ya. Ya, jadi kalau V-nya kecil, tambah kecil, C-nya bagaimana? Kan tambah besar kan itu ya. Soalnya C sama dengan Q dibagi V. Jadi begitu ya. Jadi apa yang terjadi dalam bahan dielektrik itu pertama itu dia bisa menurunkan medan listriknya. Medan listrik yang menurun akan berakibat pada penurunan potensial listrik atau tegangan listrik ya. Kalau tegangan listriknya menurun maka nanti C-nya membesar kan gitu ya. Berapa kalinya ya terkait dengan konstanta dielektrik tadi. Tadi kan kalian saya beri ilustrasi ya di dalam air tadi kan. Di dalam air berapa medan listriknya? Kan seper 80-nya ya, dibagi 80 di dalam ruang hampa kan itu ya. Jadi kalau misalkan di dalam ruang hampa 80 gitu ya medan listriknya, di dalam air ya cuma 1. Mengecilnya itu ya. Begitu pula nanti tegangannya juga mengecil 1/80, sehingga nanti C-nya ya menjadi 80 kali lipatnya. Itu ya, ceritanya gitu. Jadi dia bisa itu karena mengecilkan medan listriknya. Nah, terus kemudian berikutnya itu ini ya. Berikutnya terkait dengan suseptibilitas. Ya. Sebentar, tadi kan saya sudah jelaskan suseptibilitas tadi ya. Tadi apa tadi? Suseptibilitas tadi apa tadi? Suseptibilitas tadi. Seberapa mudah ya? Seberapa mudah sebuah material polarisasi. mengalami polarisasi, gampangnya gitu ya. Jadi suseptibilitas itu adalah seberapa gampang ya. Jadi seberapa seberapa mudah sebuah bahan mengalami polarisasi atau ya itu namanya suseptibilitas ya. Nah, berikutnya itu yang perlu kalian ketahui, suseptibilitas itu besaran apa? Ya coba saya mulai dari sini dulu ya tadi ya. Suseptibilitas itu besaran apa? Kalau dilihat dari awal tadi ya. Ini loh ya. Kan kalian tahu P itu vektor ya. Polarisasi kan besaran vektor. Medan listrik besaran vektor. Berarti kalau gitu suseptibilitas ini kalau sepintas kan kayaknya besaran apa ini? Kayak besaran skalar ya. Ya, vektor. Ini vektor, pasti ini skalar ya. Ya memang kalau level fisika dasar ya memang kita anggap suseptibilitas itu besaran skalar, tapi untuk level yang lebih lanjut kita tidak bisa mengatakan seperti itu ya. Justru suseptibilitas itu besarannya lebih tinggi dari vektor. Jadi levelnya lebih tinggi dari vektor. Namanya apa itu? Besarannya di atasnya vektor, namanya apa? Ini loh. Tensor, Pak. Tensor. Tensor itu adalah besaran yang lebih tinggi dari vektor. Ya. Jadi kalau skalar kan cuma punya 1 nilai ya. Nilainya cuma 1. Kalau vektor ada 3 nilai ya. Vektor kan ada 3 nilai. Yaitu apa? Komponen X, komponen Y, komponen Z. Kalau tensor dikali 3 lagi ya. Jadi tensor punya 3 kali 3 nilai. Istilahnya komponen lah. Jadi kalau vektor punya 3 komponen, kalau tensor punya 9 komponen. Nah, ini loh komponennya apa ini loh. Komponen 1 ini kan ya GXX ini ya, GXX komponen 1, komponen 2 apa? GXY ya, komponen 3 GXZ. Komponen 4 GYX.
CYY ya, CYY itu sampai ya, dan seterusnya. Pokoknya ada 6 komponen. Itu namanya tensor ya. Jadi susceptibilitas itu adalah besaran tensor ya. Soalnya ini sudah mata kuliah lanjut ya. Jadi harus menganggapnya sebagai besaran tensor. Oke, ini saya lewati aja ya. Mungkin yang berikutnya itu ini ya. Sebagai contoh ini. Nah ini ya. Coba ini perhatikan ini ya. Ini kayak kapasitor lah, anggap aja ini kapasitor ya. Kapasitor, ini ada keping ya, keping bermuatan positif, ini ya, ini loh. Plus ya, yang warna hitam ini loh. Hitam atas ini adalah keping bermuatan plus, yang bawah ini keping bermuatan negatif ini loh, sigma. Ini loh, plus sigma, yang atas, yang bawah kan minus sigma, yang bawah ini. Terus ada berapa bahan dielektrik? Berapa ini? 2 ini ya. Ini bahan dielektrik 1 disebut slab 1 ya. Bahan dielektrik 2 atau slab 2. Slab itu kayak lapisan lah ya. Jadi artinya ini ada 2 bahan dielektrik. Ya kita mau bahas perbatasannya kan topik kuliah kita hari ini kan perbatasan antara 2 bahan dielektrik ini ya. Jadi nanti bahas ini loh. Bahan ini loh, di perbatasan yang ini ya nanti ya. Yang mau kita bahas itu ya. Ya itu nanti yang akan kita bahas ya. Nah ini ya. Jadi terus berikutnya saya masuk ke ini ya. Persoalan syarat batas ya. Biasanya nanti soalnya tentang ini ya. Oh, tadi kan saya lebih banyak bahas tentang ininya ya, apa itu? Ya konsepnya lah, teori. Berikutnya kan hitung-hitungannya kan ini. Biasanya nanti soal-soalnya itu seperti ini ya. Jadi boundary value problem, atau kalau saya terjemahkan PSB ya. PSB itu persoalan syarat batas ya. Ya tentunya bahan dielektrik linear ya. Kita nggak bahas yang non linear ya. Pokoknya di EM2 ini kita bahas yang bahan linear ya. Soalnya kalau nggak linear nanti susceptibilitasnya ada unsur non linearnya nanti ya. Ada yang ini ya. Oke, jadi kita bahas ini ya. Jadi bahwa muatan terikatnya tadi ya negatif ini ya. Ini sudah rumus baku ya, negatif dari divergensi polarisasi ya. Polarisasinya kan ini ya tadi ya, rumusnya tadi ya. P-nya itu kan ini epsilon CE ya. Tadi ini ya. P kan epsilon CE, E-nya diganti ya. E-nya diganti dengan D per epsilon karena dalam medium ya, dalam medium. Sehingga nanti nah, kemudian D ya. D itu nanti terkait dengan ini kan, rho F gitu ya. Divergensi D maksudnya ya. Divergensi D itu kan rho F. Itu apa tuh? Hukum Gauss ini loh. Divergensi D itu kan rho F ya. Ini hukum Gauss itu ya. Sehingga nanti ini ini epsilon C per E ya. Epsilon C per E. Ya, jadi nanti yang perlu kita lihat bahwa ini tinggal kita uraikan ininya ya. Ini loh, epsilonnya apa gitu ya. Ini loh. Epsilon tadi apa tuh epsilon? Coba ini. Epsilon tadi apa? Epsilon 0 kan itu ya. Tadi loh, epsilon tadi apa? Coba lihat ya. Epsilon tadi itu apa? Epsilon itu sama dengan mana tadi? Di atas tadi ya. Di awal. Ini loh. Ya. Ini kan. Epsilon kok epsilon mana? Ini ya. Epsilon sama dengan apa? Epsilon 0 dalam kurung 1 plus C ya, pakai itu ya. Nah, kembali ke tadi di sini nanti. Ini kan. Sehingga nanti kalau itu kita ganti ya, jadi epsilon sama dengan epsilon 0 dalam kurung 1 plus C. Nanti jadi ini ya nanti ya. Epsilonnya coret tadi ya. Epsilonnya coret nanti tinggal ini.
Jadi ini menyatakan apa ini? Kaitan ya. Kaitan antara apa ini muatan terikat dan muatan bebas. Ya. Muatan terikat dan muatan bebas ya. Jadi muatan terikat itu bergantung sama ini kan, suseptibilitas dari materialnya ya. Gitu kan. Dari suseptibilitas dari materialnya. Muatan yang terikat itu. Nah, itu. Nah, kemudian hal yang penting ya pada persoalan syarat batas itu ini ya. Jadi ini ya. Ini sebetulnya kan D ini ya. D ya. Cuma dikonversi ke ini medan listrik ini ya. Jadi ini. Jadi apa? Untuk medan yang tegak lurus ya. Tegak lurus perbatasan maksudnya itu ya. Jadi perkalian antara permitivitas ya dengan komponen ya. Komponen medan listrik yang tegak lurus perbatasan ya. Perbatasan antara dua media ya. Selisih ya, selisih ya. Selisih perkalian antara permitivitas dan medan listrik tegak lurus kedua perbatasan ya. Ya, itu nanti sama dengan apa? Muatan bebas ya. Ini kan coba ya, ini kan selisih ya. Antara media yang di atas dan media yang di bawah. Perhatikan yang tegak lurus loh ya ini ya. Ada komponen tegak lurus. Jadi perkalian antara permitivitas di masing-masing material ya. Di masing-masing bahan teoretik dengan komponen medan listrik di masing-masing material yang tegak lurus ya. Itu sama dengan apa? Muatan listrik yang ada di perbatasan. Jadi ini kita bahas yang di perbatasan ya. Jadi sigma F ini adalah muatan listrik yang ada di perbatasan ya. Di perbatasan kedua media. Ya, perbatasan kedua media. Nah, kalau dinyatakan dalam potensial listrik, ini kan penulisan dalam medan listrik. Kalau dinyatakan dalam dalam potensial listrik lah pakai ini kan, pakai N. Kenapa kok N? Karena tegak lurus ya. Jadi tegak lurus pakai N. N itu normal ya, normal kan dia tegak lurus nih loh. Jadi apa itu turunan parsial potensial listrik arah N, berarti kan arah tegak lurus ya. N itu normal ya, tegak lurus. Ini untuk yang media yang di atas dan media yang di bawah. Kenapa kok atas bawah? Tadi kan saya pakai atas bawah tadi loh. Tadi kan pakai atas bawah tadi ini loh. Jadi atas tuh yang ini loh, slab 1, yang bawah itu slab 2 ya. Jadi nggak harus atas bawah, bisa kanan kiri kan. Cuma tadi kan di apa itu di contohnya pakai atas bawah ya, pakai ini. Nanti jadinya ini. Jadi ini tulisan dalam listrik kalau diubah ya. Diubah dalam bentuk potensial listrik dalam bentuk nanti jadi ini kan. Ya, jadi ini kenapa kok jadi negatif? Ini pertanyaan saya ini ya. Ini loh. Tadi kan di sini sigma F. Kok ini jadi negatif sigma F kenapa ini? Ada yang tahu nih? Ini loh, dari 4.40 ke 441 kenapa kok jadi negatif sigma F? Kenapa yuk? Ada yang tahu? Kenapa? E itu kan minus potensi. Ya, benar sekali. Karena rumus hubungan antara E dan V itu kan negatif gitu ya. Iya, benar. Kan kalian tahu bahwa E negatif integral kan gitu ya. E kebalik. V minus, ada minusnya kan itu ya, benar. Jadi V itu adalah negatif integral, makanya ada negatifnya kan itu ya. Karena hubungan antara E dan V itu negatif ya. Maksudnya itu ya minusnya. Nah, terus kemudian ini ya. Jadi nanti untuk penyelesaian persoalan syarat batas ya. Kalau dalam potensial nanti kita gunakan ini, maksudnya itu nanti dalam perhitungan ya. Kita gunakan dua persamaan ya, yaitu ini. Persamaan 441 sama persamaan 442 nanti. Ya, tegangannya sama ya, karena kontinu ya. Jadi saya ulangi ya. Apa itu V-nya kontinu, jadi sama antara tegangan di atas dan tegangan di bawah. Tapi turunannya itu diskontinu karena
Ini loh, karena ada negatif ini ya. Turunan terhadap ini ya, terhadap N-nya. Jadi itu. Jadi nanti kalau kita ngerjakan persoalan syarat batas, persamaan yang kita gunakan nanti ini 441 dan 442. Nah, ini contohnya lah, inilah. Lagi contoh ya. Nah, ini ya. Pakai koordinat bola nih. Nah, ini kan. Ya, sebuah permukaan bola homogen ya. Diberi apa itu medan listrik yang homogen ya. Pertanyaannya adalah tentukan medan listrik di dalam bola. Nah, medan listrik di dalam bola itu bagaimana? Ini ya, gini ya nantinya. Inilah mungkin sebelum saya bahas ini sekali kasih ilustrasi kalian ya biar kalian nggak bingung ya. Sebentar, saya Pak. Oke lah, meskipun waktunya siapa apalah. Masih ada waktu sekitar 12 menitan ya, oke lah. Gini, saya ilustrasi gini loh. Bentar, saya ganti ini ya. Oke ya, misalkan inilah. Sebentar. Jadi ceritanya itu ini ada medan listrik gitu loh ya. Saya gambarkan di sini nih. Ini ada medan listrik dari bawah ke atas ya. Homogen ya medan listriknya ya. Nah, medan listriknya homogen gini loh. Satu. Medan listrik homogen ya, serba sama ya. 2. 3 ya. Katakanlah gini lah. 4. Ini ada medan listrik ya. Sebut aja ini E gitu ya. Ceritanya gitu ya, gini ya. Medan listrik ini ya. Ini medan listrik awal ya. Ini ya. Lalu tiba-tiba saya kasih di sini tuh bola konduktor ya. Jadi di sini saya beri bola konduktor ya. Bola logam ya. Ceritanya gitu. Benar ya, bola logam tadi ya sebenarnya. Logam isolator. Sebenarnya tadi logam ya. Benar. Kita lihat dulu ya, takutnya salah. Bentar. Bentar ya. Ya, logam tadi sebenarnya ya. Oh, maaf. Ternyata bukan logam ya. Ternyata homogen linear dielektrik. Oh, bahan dielektrik ya ternyata. Ya, maaf saya ralat ya. Ternyata bahan dielektrik. Ya, apa ini? Bentar ya. Stop dulu aja deh. Ternyata bahan dielektrik ya, bukan bahan logam. Ya, jadi ini berikutnya ini saya beri bola bahan dielektrik. Ini ya, bola bahan dielektrik. Ini bahan dielektrik ini ya. Atau ginilah, benar-benar. Kalau yang enggak simetri, tak buat simetri aja deh ya. Nah, ginilah. Ya, saya beri bahan dielektrik. Bahan dielektrik ini ya. Apa yang terjadi kalau ini saya kasih bahan dielektrik? Ternyata medan listriknya melengkung. Tadinya kan lurus gitu ya. Ternyata dia tuh melengkung. Jadi begitu ada bahan dielektrik ya. Medan listriknya melengkung ya. Jadi tadinya lurus jadi melengkung gini nanti. Nah, gini. Nah, melengkung gini nanti. Nah, gini loh. Ya, gini ya. Di sini. Ini juga itu melengkung ini nanti. Saya enggak punya. Gambarnya enggak pas saya, enggak apa-apa ya. Sekenanya ini gambarnya ini. Nah, melengkung gini loh. Kayak ketarik gitu loh ya. Nah, gitu nanti. Nanti di sini nanti gini lah. Nah, kayak ketarik gitu ya. Jadi itu yang terjadi ya, maksudnya itu gitu ya, maksudnya soal itu gitu ya. Jadi istilahnya bahan dielektrik itu mengganggu ini ya, memberikan gangguan ke medan listrik ya. Tadinya ketika nggak ada bahan dielektrik, medan listriknya linier ya, lurus gitu ya. Medan listriknya lurus, begitu ada bahan listrik melengkung gitu medan listriknya. Coba kita kembali ke tadi ya. Nah, tadi itu ya. Nah, ini kan, coba lihat ini. Melengkung kan ya? Ini loh. Nggak lurus lagi kan? Jadi tadinya itu lurus, begitu ada bahan listrik melengkung gini kan. Semakin mendekati semakin melengkung gini kan. Ini gangguan ya. Ini gangguan yang terjadi karena adanya bahan dielektrik tadinya linear. Maksudnya itu gitu ya. Lah, pertanyaannya adalah
Tapi coba kalian lihat bagaimana medan listrik di dalam bahan dielektrik ini loh, dalam bahan dielektrik loh. Medan listriknya bagaimana? Melengkung nggak ini? Medan listrik dalam bahan dielektrik melengkung nggak? Ini kalian bisa melihat ini ya, melihat e-book-nya ya. Halo, e-book apa? Melihat apa ini? Ada nggak di monitor kalian? Bisa. E-book ya. Oke, ya. Bagaimana medan listrik di dalam dielektrik? Listriknya bagaimana itu? Melengkung atau enggak? Lurus, Pak. Lurus kan? Yang melengkung di mana? Di ruang hampa kan ya? Yang di ruang hampa ini yang melengkung kan itu ya. Di dalam bahan listrik medan listriknya lurus. Nah, itu. Pertanyaan di soal itu kan bagaimana medan listrik di dalam ininya ya, di dalam bahan dielektriknya gitu ya. Nah ini ya. Jadi karena ini soalnya kan soal bola ya. Kan soal bola, maka nanti kita menggunakan apa? Koordinat bola. Ini koordinat bola ini ya. Jadi ini pertama kan tadi kan sudah saya singgung ya bahwa nanti kita akan menggunakan dua persamaan ini loh ya untuk menyelesaikannya ya. Mana tadi? Ini ya. Ini ya. Persamaan 4.41 sama 4.42 ya. Ya. Kalau persamaan 441 itu menyatakan apa? Turunan ya, turunan dari potensial listrik karena terkait dengan medan listrik tadi ya, yang tegak lurus. Lalu yang kedua terkait dengan potensial listriknya yang kontinu tadi ya. Maksudnya itu sama besar ya antara di media 1 dan media 2. Ini ya. Jadi ini kontinu kan ya. Jadi antara in, out. In maksudnya di dalam bahan dielektrik, out itu tadinya di ruang hampa ya. Jadi in itu di dalam bahan dielektrik, out di dalam ruang hampa. Harus sama ya. Di perbatasan antara bahan dielektrik, bola, dan ruang hampa. Ya. Ini pada apa? Permukaan, berarti kan di perbatasan ya. Kan di permukaan itu ya. Terus ini yang tadi syarat kedua ya. Bahwa apa namanya? N. Do V, do N ya. N-nya itu ke arah normal. Normalnya berarti kan ke arah keluar bola ya. Tegak lurusnya itu loh. Tegak lurusnya berarti kan tegak lurus permukaan bola berarti kan sejajar dengan garis menjauhi bola kan ya. Nah, jadi N-nya sama dengan R. Do N sama dengan do R kan itu ya. Nah, ini ya. Ini syarat kedua, syarat. Jadi ini tadi kan apa? Syarat pertama tadi ya. Syarat pertama kan ini syarat kedua tadi ya. Ini dibalik ini ya. Oke. Itu. Terus ada tambahan lagi. Tambahan laginya itu ini ya, Pak. Potensial listrik di luar ya, di ruang hampa ya, di luar. Itu apa? Minus epsilon nol R cos theta ya. Untuk R yang sangat jauh. Untuk R yang ini perlu saya jelaskan ya. Ini loh, coba kalian lihat ya. Pertanyaan saya itu gini. Medan listriknya terganggu nggak karena adanya bola konduktor? Maaf. Medan ini terganggu nggak karena adanya bola isolator? Terganggu nggak medan listriknya? Pertanyaan saya gitu dulu lah. Terganggu nggak medan listriknya karena adanya bola dielektrik ini? Terganggu kan? Terganggunya itu di bagian mana? Di bagian yang dekat bola atau yang jauh dari bola? Terganggunya itu loh. Paling kena ya dekat bola itu. Nah, kalau semakin jauh dari bola bagaimana? Gangguannya? Hampir nggak ada. Kalau semakin jauh dari hampir nggak ada, benar sekali itu jawabannya ya. Maksudnya itu ya. Jadi loh, maksudnya itu. Jadi ini kan untuk R yang sangat jauh ini, untuk R yang sangat jauh dulu. Dari jari-jari bola tidak ada gangguan ya. Kalau tidak ada gangguan berarti tadi apa itu? Medan listriknya lurus tadi kan ya. Lurus itu berarti ini loh. Apa itu medan listrik? Ya kalau medan listrik kan E0 ya, E0-nya ini. Jadi persamaan 3 ini menyatakan bahwa untuk daerah-daerah yang sangat jauh ya, medan listriknya itu homogen gitu loh. Tapi untuk daerah yang dekat dengan bola ya tidak homogen tapi bengkok tadi itu ya. Jadi maksudnya itu gitu, gampangnya gitu ya. Cuma nanti saya jelaskan lah kenapa kok begini ya. Jadi itu ya, ini ya. Jadi mananya itu ya. Jadi gini, kalau ini kan yang ini berarti kan syarat kedua, maaf ya.
Ini syarat kedua tadi ya, syarat kontinuitas. Ini syarat tadi ya, normal tadi ya. Normal dari medan listriknya ini adalah bagian medan listrik yang nggak terganggu, yaitu apa? Di tempat yang sangat jauh. Nah, berhubung ini apa sih? Menggunakan koordinat bola, ya nanti kita gunakan untuk koordinat bola. Ini masih kan nggak P itu apa ini? Ada PL cos theta itu apa ini? Masih ingat nggak ini? Gender. Ya, benar. Polinom apa? Legendre. Legendre ya, Legendre gitu ya. Tulisannya Legendre. Kita bacanya Legendre ya. Polinom Legendre ya. Jadi PL, jadi kenapa kok begitu? Iya, koordinat bola soalnya ya. Jadi pokoknya kalau koordinat bola pasti nanti ketemunya Legendre gitu ya. Ya, jadi nanti akan kita buat dua potensial. Ini yang di dalam bahan dielektrik ya, Pin ya. Ini adalah di dalam bahan dielektrik. Ini yang apa itu? Di ruang hampa. Di ruang hampa. Coba kalian cermati perbedaan antara yang di dalam bahan dielektrik sama di ruang hampa. Perbedaannya apa ini? Coba kalian cermati itu. Terkait dengan sigmanya ya. Coba bandingkan ini loh. Saya nggak bahas yang lainnya deh. Bahas yang gampang aja deh. Coba kalian cermati. Kalau di dalam bahan dielektrik kan ini ya. Kalau di luar bahan dielektrik kan ini kan ya. Di ruang hampa kan ya. Bedanya apa itu? Bedanya di mana itu? Antara yang di dalam bahan dielektrik sama di luar bahan dielektrik. Bedanya apa itu? Bahas yang sigma dulu aja. Ini kan nanti terkait dengan tadi ya. Yang nggak ada gangguannya ini. Ini kan yang nggak terganggu ini tadi ya. Bagiannya nggak terganggu. Ini kan efek gangguannya kan itu ya. Jadi ini adalah bagian yang nggak terganggu. Bagian murninya ini adalah efek gangguannya ini ya. Ini efek gangguannya ini. Coba pertanyaan saya tadi coba kalian jawab. Kalian jawab salah pun nggak masalah kok. Apa bedanya apa ini? AL R pangkat L PL cos theta. BL per RL plus 1 PL cos theta. Bedanya apa itu? Kelihatan nggak itu? Mungkin R-nya itu, Pak. Iya benar. R-nya gimana? R-nya yang ini kan di atas. Ini di per. Itu benar sekali. Itu kan. Itu adalah hal yang paling penting ya. R-nya. Kalau di sini kan R-nya jadi pembilang ya. Ini R-nya kan jadi penyebut kan itu ya. Gitu kan ya. Kenapa kok begitu? Iya, soalnya kalau di dalam ya. Kalau di dalam itu di dalam itu kan ada titik yang R-nya 0 kan itu ya. Ya, di dalam bola berarti kan ada titik yang R-nya 0. Itu yang perlu kalian ketahui ya. Kalau di luar bola ada titik yang R-nya tak hijau. Itu perbedaannya ya. Jadi di apa itu? Di dalam bola ada R sama dengan 0. Kalau di luar bola ada R sama dengan tak hingga. Nah, kalau di dalam bola kita harus menggunakan R sebagai pembilang. Soalnya kalau itu saya masukkan 0 kan jadi 0 gitu ya. Tapi kalau di luar bola nggak boleh. Kenapa? Kalau saya masukkan tak hingga kan jadi tak hingga. Gitu loh. Jadi kalau di luar bola harus sebagai penyebut. Jadi harus per. Kenapa? Kalau saya masukkan tak hingga kan jadi 0. Kan kalian tahu ya, per tak hingga berapa? 1 dibagi tak hingga. Kan 0 kan itu ya. Nah itu. Jadi yang perlu kalian ingat itu gini. Kalau di dalam bola, itu variabel R sebagai pembilang ya. Variabel jarak ya. Itu sebagai pembilang. Tapi kalau di luar bola, variabel R harus sebagai penyebut ya. Karena ada tak hingga, karena ada itu yang penting ya. Jadi bukan A dan B. Kalau A dan B itu kan hanya masalah hal yang nggak penting ya. Tapi hal yang penting itu adalah R-nya itulah. Kan hanya masalah pilihan. Misalkan yang pertama A, yang kedua B gitu kan. Atau dibalik itu nggak masalah ya. Jadi itu. Terus yang perlu kalian ketahui ada ininya kan.
Ada aslinya kan ini ya. Yang nggak diganggu itu loh ini kan. Min E0 R cos theta ini yang asli ini tanpa gangguan. Nah, kemudian jadi ini kan ini V in, ini V out. Lalu nanti kita masukkan ke ini kan syarat 1, syarat 2 ini kan. Bukan syarat 1 sih. Istilahnya persoalan syarat batas ya. Persamaan PSB 1, PSB 2 ya. PSB 1, PSB 2, persoalan syarat batas 1, persoalan syarat batas 2. Yang pertama terkait dengan kontinuitas potensial ini kan. Ini kan. Ya. Jadi V in sama dengan V out ini kan. Ya. Lalu diselesaikan ini ya. Tapi waktunya habis ya. Ya, oke, saya gambar nanti saya lanjutkan ini aja deh. Lusa ya. Oke. Saya coba saya tuntaskan sepintas saja ya. Habis itu saya bahas detailnya lusa ya. Jadi ini kan, lalu nanti persoalannya kan nanti mencari ini apa hubungan antara A dan B gitu ya. Ini untuk apa itu? Syarat 1, ini syarat 2 tadi ya, terkait dengan diskontinuitas tadi, medan listrik tadi ya kan. Medan listriknya nanti itu. Ya itu nanti itu ya. Bahwa apa tadi? Turunannya. Nah, sebentar. Pertanyaan saya gini. Kenapa kok ini sama ya? Ini penting juga ini. Tadi ada yang kelupaan ini. Kenapa kok ini sama? Harusnya kan nggak sama ya. Ya. Karena tepat di batas ya. Iya. Tadi loh, kalau kalian cermati itu loh, in ER kan tadi harusnya kan ini ya. Ada ini loh. Harusnya kan ada ini ya. Ada ini loh. Men sigma F ya. Berarti artinya apa itu? Harusnya ini loh, benar, coba perhatikan. Kan ada ini, harusnya kan ini kan. Loh kok jadi sama ini? Loh, kok jadi sama? Perhatikan loh. Loh kok jadi sama ini loh? Harusnya kan nggak sama ya. Yang sama kan ini kan pasti sama ya. Ini kan harusnya kan nggak sama. Kan ini kan. Mana tadi? Harusnya ada ini kan ya. Jawabannya apa ini? Kenapa kok sama ya antara ini sama ini ya? Harusnya kan ada. Ya, ada yang bisa jawab. Iya benar. Karena tidak ada muatan bebas ya, jawabannya itu. Jadi tidak diberi muatan bebas ya. Jadi di perbatasannya nggak ada muatan bebas. Ya, jadi di perbatasan tidak terdapat muatan bebas, jawabannya gitu ya. Kalau di proses tidak muatan maka jadinya sama kan itu ya. Tadi saya kelupaan bahas itu tadi ya. Nah, nanti jadi itu. Nah, nanti ya. Jadi karena tidak ada muatan bebas jadi sama ya antara yang di mana ini di dalam bahan dieletrik sama di ruang hampa ya, ruang hampanya ini. Ya. Ya, jadi nanti tujuannya itu kan kita mencari kaitan antara A dan B ya. Terus nanti intinya gini sih, kita nanti nyari A1, A2 dan seterusnya ya. A1, A2, A3 terus B1, B2 dan seterusnya gitu ya. Intinya sih gitu nanti ya. Nah, karena pertanyaannya itu tanya di dalam bola, ya nanti kaitannya dengan potensial di dalam bola nanti ya. Nah, nanti jawabannya ini nanti ya. Potensial di dalam bola itu nanti ini, terus nanti jawabannya ini gitu ya. Ini ya, nanti ini ya. Nah, nanti nanti lebih detailnya nanti saya bahas lusa ya. Saya kira itu ya, kita sudah mau 5 menit ya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.